Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas video mengenai pembahasan strategi UPL dan UPL. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yudhiyadi. Saya Uswatu Nisa. Saya Arzana Putri. Saya Kezia Anggita Manurung. Dan saya Nela Fitri. Oke, let's go. Yang pertama, pengertian UKL UPL. UKL dan UPL merupakan dokumen rencana kerja atau pedoman kerja yang dibuat oleh Pemrakarsa. Berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dampak sebagai syarat penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan. Kedua, tujuan dan sasaran UKL UPL untuk menjamin suatu rencana usaha dan atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dasar hukum UKL UPL. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penerapan UKL UPL adalah 1. Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). 2. Kehidupan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. 3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Yang keempat, ada kegiatan wajib UKL UPL. UKL UPL wajib dimiliki bagi usaha dan kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Kegiatan usaha yang wajib memiliki dokumen UKL UPL tersebut diantaranya adalah pertambangan, pembangkitan listrik, dan industri pengolahan. Yang kelima, ada proses UKL UPL. Yang pertama, pengumpulan data sekunder dan primer. Yang kedua, penyusunan dokumen. Yang ketiga, asistensi dokumen. Yang keempat, rapat pembahasan dokumen. Dan yang terakhir, ada revisi dokumen. Yang keenam, ada manfaat UKL UPL. Melalui penerapan UKL UPL, perusahaan itu dapat memastikan bahwa kegiatan mereka berkelanjutan secara lingkungan. Dengan mengurangi dampak negatif dan memperhatikan aspek lingkungan, perusahaan dapat membangun posisi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis mereka. Yang terakhir, kunci keberhasilan. Yang pertama, relevansi rencana kegiatan dengan komponen lingkungan terkena dampak. Yang kedua, metode pengelolaan. Yang ketiga, metode pemantauan. Yang keempat, rencana lokasi pengelolaan dan pemantauan. Yang kelima, pelaporan pengawasan. Semalaman seharian. Iya, sama aja. Kalau mau seharian terserah, mau pulang balik nggak apa-apa. Seharian, habis itu setelah 12 jam istilahnya ya, 12 jam, baru prosesnya apa? Dipecah itu, bisa kalau setelah itu diisin lah ya. Diisin, udah proses setelah diisin, nanti bersih lah, bersihnya tuh sampai bersih, bisa 2 kali, bisa 3 kali, pokoknya harus bersih lah ya, biar mereka itu nggak asin. Kalau habis direbus kan isi itu kan masih asin kan, bersih, habis itu bersih, terus dikasih bumbu itu namanya fermentasi ya. Nah, ini udah difermentasi nih. Oh, ini udah ini. Nah, ini udah difermentasi. Udah dikasih lagi. Nah, setelah dikasih lagi tuh, nasinya langsung diistirahatkan setengah jam. Habis itu harus dibagi untuk langsung pembusan. Terus di packing udah ya? Masih ke sana tuh yang masih ke yang berdarah. Ini yang namanya ini salatin ya. Press.
Oh, di press makanya jadi bentukannya gitu. Pakai cipres itu biar kayak gitu deh. Oh, di press hasilnya kasih satu mas buat ya habis packing, di press seperti bentuknya masing-masing ya, karena memang bentuk produk dari kita itu nggak panjang, nggak potong-potongan, tidak. Jadi bentuknya langsung kita ada punya produk sendiri yang hasilnya bentuknya seperti ini, karena harganya itu lain-lain, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Beda harganya. Ada beda harganya, makanya kita tuh punya ini sendiri apa namanya, punya bentuk yang masing-masing gitu istilahnya. Kalau udah kayak gini, nanti setelah ini baru kita tatakin masuk ke kalau nanti mau dilihat videonya gitu ya, satu set ini langsung ditatakin lagi. Kalau ini bikinan yang kemarin, kalau udah seperti ini jadinya nanti seperti ini. Nah, jadinya lagi ini. Jadi kalau udah proses seperti ini, kan udah aja penjamuran, karena sudah penjamurannya udah setengah jadi, ini udah setengah jadi baru. Ini udah setengah jadi, Ya, belum jadi berarti belum kelar. Belum jadi yang seperti ini nih, yang tadi saya bilang tuh, yang putih. Ini udah benar-benar fix jadi. Kalau ini baru setengah jadi. Oh iya, beda. Makanya prosesnya ada 3 tahapan ya. Jadi nggak sekarang bikin langsung jadi enggak. Oh, Jadi bikin sekarang, besok baru jadi. Tapi kan kalau dari pertama itu nggak 1 hari, jadi 1, 2, 3 hari baru jadi. Ya. Kayak gitu aja. Ya kalau dirapet akan senang kalau melihat dari prosesnya kayak tadi yang saya jelaskan dari pertama. ternyata bukan yang kelihatan gampang gitu ya, ternyata yang benar ada proses. Iyalah, namanya semua itu kan ada prosesnya, nggak harus. Kirain tuh Jangan emang bikin hari itu jadi hari itu. Oh Karena enggak. ada harus tunggu dulu ya. Ada prosesnya gitu ya. Kesimpulan dari wawancara kami tidak menemukan jawaban pembahasan kasus mengenai dokumen UKL produksi tempe. Dikarenakan tempat produksi tempe tersebut yang kita wawancarai tidak memiliki dokumen UKL dan UPL, sehingga laporan terkait UKL dan UPL kami belum sempurna. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Iya, guys. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.